Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Purnawati Hidayah, NIM 2004010056, Ahmad Fauzan Sani, NIM 2004010057, Yoyo Granicat Miko, NIM 2004010059. Kami akan menyampaikan makalah mengenai pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Makalah ini disampaikan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Muntohar, Magister Pendidikan Islam. Di dalam makalah ini akan disampaikan mengenai pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim, tentang kemajuan peradaban dan kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang, sebab-sebab kemunduran peradaban Islam, perlunya pemurnian dan pembaharuan Islam, dan siapa saja tokoh-tokoh pembaharuan di dalam dunia Islam. Kita semua tahu Islam adalah agama yang besar yang dalam perjalanannya telah berkali-kali menorehkan tinta emas bagi kemajuan peradaban dunia. Kemajuan yang dialami Islam yaitu tercatat dalam sejarah dinasti Bani Abbasiyah yang memerintah setelah dinasti Bani Umayyah. Sekitar lebih dari 5 abad, dinasti ini yang mengantarkan peradaban Islam pada masa emasnya. Setelah mencapai puncak pasti ada kemunduran. Nah, kemunduran ini untuk membangkitkan semangat Islam yang seutuhnya sesuai ajaran Islam, maka perlu pemurnian dan pembaharuan di dalam Islam. Tanpa mengurangi, menambahkan, bahkan menyeleweng dari Islam yang seutuhnya, pemurnian Islam ini melahirkan tokoh-tokoh Islam yang terkenal, yang dikenal dengan tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam, yang menyampaikan dakwah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan benar tanpa mengurangi bahkan melebihkan sedikit pun. Secara bahasa, tajdid berarti pembaruan. Ia merupakan proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Ia merupakan upaya untuk menghadirkan kembali sesuatu yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan. Syekh Najib menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, makna kemajuan masyarakat dan perkembangannya bukanlah perubahan yang terus-menerus menuju masa depan yang tidak pasti, namun lebih merupakan sebuah proses pergerakan muslim yang telah menyimpang menuju keaslian Islam. Perkembangan inilah satu-satunya yang dapat disebut dengan kemajuan yang sebenarnya. Dalam hal ini, tajdid atau aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang pada hakikatnya selalu berorientasi pada pemurnian yang sifatnya kembali kepada ajaran asal dan bukan adopsi dari pemikiran asing. Dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman yang dalam akan paradigma dan pandangan hidup Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para ulama yang terdahulu secara ijma dan sahih. Selain itu, diperlukan juga pemahaman terhadap kebudayaan asing dan pemikiran yang menjadi asasnya. Namun pemahaman yang dimaksud bukanlah mengambil konsep asing tersebut. Karena tidak setiap pendapat baru dalam agama selalu dapat dinamakan pembaharuan, banyak pendapat yang harus ditolak perkembangannya tidak berarti selamanya pembaruan. Begitu juga modernisasi dan modernitas belum tentu sebagai mujadid. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan dalam Islam bukanlah sesuatu yang evolusioner, namun lebih cenderung devolusioner, dengan artian pembaharuan bukan merupakan proses perkembangan bertahap di mana yang datang kemudian lebih baik dari sebelumnya. Pembaharuan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama dipahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya. Dan lebih penting lagi, penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Jadi di sini bukan perubahan yang terjadi, tetapi pemberagaman makna dan penafsiran. Proses tajdid ini diperlukan karena pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam telah semakin jauh dari bentuk dan sifat aslinya. Namun diharapkan sang mujadid akan tetap berpegang teguh pada kebenaran mutlak yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. 1. Masa Kekhalifahan Rasyidin. Khalifah Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan
Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah, kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukaan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. 2. Masa Kekhalifahan Bani Umayyah. Kemajuan Islam di masa Daulul Umayyah meliputi berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Prestasi yang paling penting dan berpengaruh hingga zaman sekarang adalah luasnya wilayah Islam. Dengan wilayah yang sedemikian luas itu, ajaran Islam menjadi tepat dikenal oleh bangsa-bangsa lain, tidak saja bangsa Arab, sehingga bertambahnya pemeluk agama Islam secara cepat dan meluas. Pada masa Khalifah Abdul Malik, masjid-masjid didirikan di berbagai kota besar. Selain itu, beliau juga memperbaiki kembali 3 masjid utama umat Islam, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Bidang seni dan budaya pada masa itu juga mengalami perkembangan yang maju. Antara lain adalah berdirinya Masjid Damaskus yang dindingnya penuh dengan ukiran halus dan dihiasi dengan aneka warna-warni batuan-batuan yang sangat indah. 3. Pada masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika Al-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Salah satu pendukung utama tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan tersebut adalah didirikannya pabrik kertas di Baghdad. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah yaitu ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan ilmu farmasi. Sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. 1. Menurunnya keilmuan umat Islam. Pemikiran rasional dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik. 2. Hancurnya ketahanan moral umat Islam. Hancurnya ketahanan moral umat Islam lebih disebabkan karena umat Islam dihinggapi penyakit wahan. Hubundunya wa khariyatul maut. Umat Islam dilanda sikap hidup berfoya-foya, korupsi, dan tidak dekat lagi dengan kehidupan para mustada'afin dan nasib yang menimpa para duafa. 3. Berkembangnya sikap hidup fatalistis. Sikap hidup yang fatalis ini ditandai dengan tidak lagi percaya kepada kemampuannya untuk maju atau mengatasi problem keagamaan dan kemasyarakatan. Mereka lari dari kenyataan dan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. 4. Sikap hidup umat Islam yang kurang toleran. Sikap-sikap tidak toleran dan fanatik kepada mazhab atau golongan sendiri itulah yang menyebabkan umat Islam mundur. 5. Jatuhnya Kekhalifahan Abbasiyah. Jatuhnya kerajaan Abbasiyah oleh serangan orang-orang Tartar dan Mongol. Pada masa pertengahan abad ke-13 Masehi, ketika kota Baghdad sebagai pusat ilmu dan kebudayaan hancur, sekitar 800 penduduk Baghdad dibunuh. 6. Dikuasainya sektor perekonomian oleh Eropa. Eropa yang telah menemukan kebangkitan intelektual mulai meninggalkan umat Islam. Bangkitnya rasionalisme dan intelektual telah menuntun orang-orang Eropa menemukan sumber-sumber kekayaan di luar Eropa. Perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan Muslim dalam menentukan masa depannya. Abduh berpendapat bahwa untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan
pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Dan dalam menerapkan ajaran Islam, umat perlu selektif dalam menerapkan ajaran-ajarannya. Artinya, agar umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat Allah atas kehidupan manusia. Sebab di dalam Al-Quran secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Dengan gambaran yang ada tersebut, maka umat Islam diharapkan mampu melihat keadaan dan kejadian yang telah silam sebagai cermin yang akan ia lakukan di kemudian hari. Di samping itu, umat Islam juga berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Maka disinilah tugas para pembahulu untuk selalu mengedepankan pembaharuannya dan memotivasi umat agar bangkit dari keterpurukannya yang sudah begitu lama. Muslim akan mampu kembali bangkit dan meraih posisi unggul yang pernah dia capai oleh generasi-generasi sebelum, yaitu pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Beberapa tokoh pembaharu dalam Islam diantaranya adalah 1. Muhammad Ibnul Abd al-Wahhab. Dengan dakwah Muhammad Ibn Abdul al-Wahhab ini di tengah Jazirah Arab dan dibantu oleh Amir Muhammad bin Saud sebagai pimpinan kota, Diriyah menyebarkan dakwah, yaitu memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat, serta mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran Islam yang benar sesuai yang dibawa oleh Rasulullah dan telah dipraktikkan oleh para sahabatnya. Kerjasama ini yang penuh berkah, yang merupakan cikal bakal kerajaan Saudi Arabia yang kita kenal sekarang. Tokoh pembaharu yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang tokoh penting penggerak pembaharu dan kebangkitan Islam pada abad ke-19. Jamaluddin menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam. Ia juga belajar bahasa Arab dan Persia. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan pada 1849 Masehi di sebuah desa pertanian di lembah Sungai Nil. Muhammad Abduh mengembangkan ilmunya dengan mengajar di Darul Ulum, mengajarkan buku tentang akhlak yang berjudul Tahzib al-Akhlak, karangan ilmu Ibnu Miskawai. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Rashid Ridho. Pemikiran pembaharuan Muhammad Rashid Ridho secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bidang keagamaan. Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwa kemunduran yang diderita umat Islam karena mereka tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka telah menyeleweng dari ajaran tersebut. Untuk itu, umat Islam harus dikembalikan pada ajaran Islam yang semestinya, bebas dari segala bid'ah, sederhana dalam ibadah dan muamalah. Di bidang pendidikan, Rashid Ridho mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan ilmu-ilmu agama Islam di sekolah. Politik, menurut Rashid Ridho bahwa faham nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Iqbal. Pemikiran pembaharuan Muhammad Iqbal secara garis besar dibagi menjadi 3 bidang, yaitu keagamaan, pendidikan, dan politik. Dari pemaparan yang telah disampaikan tadi di dalam makalah mengenai pembaharuan dan pemurnian di dalam dunia muslim, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan Islam pada zaman dahulu sangat pesat berkembangnya, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Ketiga masa ini yang membuat agama Islam berkembang semakin maju dengan cepat. Yang kedua adalah tentang kemunduran Islam setelah berhasil meraih kesuksesan di masa Khalifah, disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah menurunnya kreativitas keilmuan umat Islam, hancurnya ketahanan moral umat Islam, berkembangnya sikap hidup fatalistis, sikap hidup umat Islam yang kurang toleran, jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah, dan dikuasainya sektor perekonomian oleh Eropa. Yang ketiga, pemurnian dan pembaharuan dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim untuk menentukan masa depan Islam yang gemilang. Yang keempat, pembaharuan Islam adalah pikiran dari tokoh-tokoh pembaharu dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh pengetahuan dan teknologi modern.
Demikian makalah yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.